Shalom. Bagaimana kabarnya? Ada 3.000 orang di sini. Shalom. Haleluya, dahsyat ya. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan hadir di tengah kita. Saya tidak pernah melihat jumlah, saudara. Saya pelayanan kemana aja ya, mau 2 orang, 3 orang gitu ya, mau ribuan orang. Saya percaya ya itulah jumlah yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan pilih, yang Tuhan tentukan. Jadi berbahagialah Anda yang hadir malam hari ini. Bilang kanan kirimu, kamu tuh dipilih Tuhan loh. Amin. Ya, kita dipilih Tuhan, makanya kita ada malam hari ini. Saudara, kehidupan kekristenan itu bukanlah soal doa kita dijawab atau tidak dijawab. Berapa banyak di sini yang doanya belum dijawab? Udah dijawab semua? Yang butuh-butuh jodoh? Ya, udah mau kiamat, nggak usah bergumul lagi. Ya, kita semua pasti sebagai orang percaya, orang Kristen terutama, kita berpikir bahwa ketika kita ikut Yesus, maka semua doanya harus dijawab sesuai yang kita mau. Kekristenan bukanlah soal doa kita dijawab atau tidak. Kekristenan bukanlah soal kita melihat mujizat atau tidak. Kekristenan bahkan bukan soal kita disembuhkan atau tidak disembuhkan. Tapi kekristenan berbicara tentang berjalan bersama dengan Tuhan di dalam segala keadaan. Katakan berjalan bersama Tuhan. Ada saat-saatnya dalam hidup ini kita akan melewati bahkan banyak hal yang mungkin kita tidak sukai. Tapi itulah kehidupan. Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya ini baru ngomong sama suami saya gini, kita ini enak ya, ikut Tuhan, ya sekarang semuanya sudah tidak ada masalah. Rumah kita udah lunas. Dulu saya udah bersaksi di sini ya, bagaimana Tuhan melunasi rumah saya 400 juta di luar dugaan saya. Setelah itu, saudara, saya masih punya tunggakan nih beberapa waktu yang lalu. Saya hitung-hitung, saudara, kredit card saya nih ya. Itu kredit card dulu saya nggak pernah pakai buat beli tas ya, belanja baju, nggak. Dulu waktu saya nggak bisa bayar rumah 12 juta sebulan, saya sering gesek tunai kredit card itu untuk saya bayar rumah. Karena saya pikir rumah lebih penting lah daripada kredit card. Lama kelamaan, saudara, ini makin ya menumpuk. Karena makanya ya kalau memang tidak bisa pakai kredit card ya lebih baik jangan. Ya pakai yang cash saja. Amin. Biar nggak ada utang. Amin. Ya, hidup kita ini bahagia kalau nggak ada utang. Di sini semua puji Tuhan tidak ada utang. Ya, makanya nggak ada yang amin. Karena memang udah nggak ada utang. Jadi, ya waktu itu saya hitung-hitung, saudara, dari beberapa kartu saya bayar bunga bank itu setiap bulan hampir 5 juta. Saya pikir ya ini uangnya Tuhan loh. Masa saya kasihkan bank setiap bulan? Ah, ini udah nggak bener nih. Saya bilang sama suami saya mau berdoa nih supaya Tuhan ikut bekerja ya, untuk turut bekerja, ikut melunasi. Saudara, Tuhan itu mau kalau kita melibatkan Dia dalam segala perkara dalam hidup kita. Amin. Nah, selama ini tuh saya nggak sadar, saya bayar terus. Nanti setelah tiba-tiba saya percaya itu Roh Kudus gitu ya. Terus saya buka-buka. Jadi total semua tagihan saya itu 80 jutaan. Ya karena kredit card itu memang ya kalau kita tidak bayar full kan itu kena interest, kena late charge. Nanti bulan depan bunganya dimasukin pokok, nanti berbunga lagi, nanti kena bunga pokok lagi, bunga lagi. Jadi kredit card tuh nggak bakal selesai seumur hidup. Nah, saya tuh mulai berdoa. Saya bilang sama suami, dulu kita 400 juta aja Tuhan bantu loh. Masa ini cuman 80 jutaan, pasti Tuhan juga ikut bekerja. Saya mau melibatkan Tuhan, saya bilang. Berapa lama kemudian, tiba-tiba saya dapat telepon dari seorang ibu. Dia bilang, Bu, saya pengen ketemu Bu Debbie. Ya, kita ketemu ngobrol, dia ceritakan beberapa masalahnya dia, lalu saya doakan. Lalu dia bilang, Bu, saya tuh digerakkan Tuhan memberkati ibu loh. Ya, saya digerakkan Tuhan untuk berkati ibu. Saya disuruh Tuhan kasih ibu uang 100 juta. Nggak ada wow ya? Nggak wow ya, saudara? Memang di sini uang 100 juta biasa ya kayaknya buat saudara ya. Saya kalau di tempat lain saya saksikan ini semua gini loh, wow. Di sini kayaknya kok biasa aja tuh. Kecil ya bagi saudara 100 juta ya. Bagi saya gede banget loh ya. Lalu dia bilang, tadi pagi saya udah transfer 50 juta Bu, ini bukti transfernya. Saya bilang, oh iya saya nggak tahu Bu. Loh, ibu nggak pernah lihat rekening? Enggak, saya males lihat rekening. Karena kalau saya lihat selalu dia minta maaf.
Maaf, saldo Anda kurang dari dan itu permintaan maaf yang susah untuk dimaafkan. Lalu dia bilang nih bukti transfernya 50 juta, sisanya saya kasih ibu emas batangan. Ini 100 gram kalau dijual 53 jutaan, Bu. Saya bilang, loh kok ibu tiba-tiba tergerak, kenapa ya? Tuhan tuh sayang sama Bu Debbie, ya. Oh iya, saya tuh siapa coba saudara, kalau bukan Tuhan yang gerakan gak mungkin loh, 100 juta loh, wow gak? Nah, sekarang baru bilang wow. Jadi ya saya pikir saya 50 jutanya saya bayarin bank tuh, ya. Waktu saya bayarin bank, wah banknya telepon, Bu Debbie, iya ini karena pembayarannya bagus, jadi kami mau kasih ibu fasilitas kartu tambahan, Bu. Nggak mau saya, Mas. Tapi ini limitnya beda, Bu. Tidak mau. Bu, ini nanti ibu kalau keluar negeri beli tiket pesawat dapat diskon gede. Tidak mau. Nanti ibu kalau belanja ke supermarket dapat diskon minyak bisa 50%. Tidak mau juga. Bu, ini kalau ini sayang loh, Bu, kalau nggak diambil. Nggak mau. Kenapa, Bu? Udah mau kiamat. Jangan suruh-suruh saya utang. Ya, jadi bilang gitu aja, tiba-tiba teleponnya putus. Nit, ya. Lalu saya terpikir, emasnya itu saya simpan aja, saudara. Nah ini emas saya pikir saya simpan, kenapa? Karena emas murni itu harganya naiknya cepat, ya. Beratnya tetap, tapi harganya naiknya gila-gilaan. Beda sama Mas Joko, Mas Bambang. Badannya naik terus timbangannya, tapi harganya menyusut. Jadi saya tergiur untuk menyimpan. Sudah tahu sejak ada itu emas di rumah saya, hidup saya jadi rempong. Karena di rumah saya itu nggak ada lemari yang ada kunci. Jadi saya bingung mau simpan emasnya itu di mana. Di rumah saya nggak ada barang berharga. Kalau ada maling juga masuk, saya silakan aja. Mau curi anting-anting saya, monggo 20.000. Mau curi kalung saya silakan 30.000. Jadi nggak ada yang saya takutkan, nggak ada yang saya mau tinggalin rumah juga nggak pernah mikir orang nggak ada barang berharga. Benar, yang saya punya yang sangat berharga adalah Yesus, dan dia terkunci di hati saya dan tidak ada yang bisa mencurinya. Amin. Tapi sejak ada emas itu rempong hidup saya. Jadi ternyata memang benar Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saya jadi bingung, kadang kalau pelayanan saya bawa di tas saya. Kalau saya bawa di tas saya tuh khotbah sambil melihat ke tas saya terus. Dan saya mencurigai orang-orang yang duduk dekat tas saya. Ya, tapi di situ memang saudara ya, memang terbukti Yesus bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Makanya saudara ya, nggak usah banyak-banyak harta, biar nggak rempong hidupnya. Amin. Nggak usah banyak-banyak harta. Amin. Yang amin ini pasti yang nggak punya harta. Kalau punya harta nggak mungkin aminnya kenceng begitu. Ya dalam hatinya enak aja, setengah mati saya cari harta gitu ya. Jadi saya pikir mending saya jual. Udah saya selesaikan semua, saya jual. Kredit card udah selesai. Saya bilang sama suami saya gini, enak banget ya hidup kita ini ya. Udah nggak ada masalah loh. Ya, udah rumah lunas, nggak ada dikejar-kejar. Orang itu bahagia kalau nggak ada utang memang, saudara. Kita hidup ya makan telur sama sambel, nggak ada utang, tenang hatinya. Amin. Ya, jadi nggak usah utang-utang. Kalau nggak bisa beli, nggak usah dulu. Kadang-kadang manusia itu dicobai oleh karena keinginannya sendiri. Saya kemarin doakan orang ya, doakan rumahnya. Saya pergi doakan rumahnya. Dia tuh mengeluh, Bu, keadaan ekonomi begini ya, saya itu khawatir, saya pusing, Bu, sekarang ya apa-apa. Tadinya saya main properti, sekarang udah susah, kita punya rumah 2, udah kena, sekarang pajaknya gila-gilaan ya. Jadi beli apa, maaf pajak. Jadi saya itu bingung, sampai saya bertanya sama Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini. Jadi dia itu cerita sama saya kayak orang yang benar-benar udah benar-benar mau mati miskin, gak ada duit. Saudara tahu, mobil mewah, rumahnya rumah mewah. Saya bilang sama dia gini, Pak, kadang-kadang kita itu terlalu mengharapkan berkat yang besar di depan, sehingga kita tidak bisa melihat berkat-berkat yang kecil di sekeliling kita yang masih Tuhan berikan. Loh, Bapak punya mobil mewah begini, rumah bagus begini, udah ketakutan. Bagaimana orang-orang yang
Tapi memang kadang-kadang benar, makanya nggak punya apa-apa itu enak kadang-kadang. Hello, kita nih, saya tuh bingung lihat hidupnya manusia di dunia ini. Apa coba yang mau dicari? Toh kalau kita mati tidak ada satupun yang akan kita bawa. Benar apa benar? Tapi kenapa saya bilang, Pak? Terus dia bilang, saya kurang apa, Bu? Saya udah perpuluhan, saya udah gini, saya udah gitu. Bapak mau tahu Bapak kurang apa? Kurang mengucap syukur. Benar nggak? Loh, kan Tuhan Yesus bilang doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang. Tapi kita minta yang berkelimpahan sampai 10 tahun ke depan. Itu yang bikin hidup jadi stres. Benar nggak? Saya, saudara, 2 hari lalu uang saya tinggal 50.000. Ya, sampai mau bayar tol aja, ada duit nggak ini? Ada duit nggak ini? Tapi saya sukacita, damai sejahtera, di rumah saya nyanyi-nyanyi. Waktu saya melayani orang itu, saya bilang, Pak, saya ini lihat Bapak kasihan loh. Bapak tahu sekarang saya, berapa duit saya sekarang? 50.000. Saya kemarin masih punya duit. Saya besuk orang di rumah sakit. Tuhan suruh saya kasih dia semua duit saya. Hamba Tuhan, ya udah saya kasih semua. Duit saya tinggal berapa? 50.000. Besok ya udah, besok pasti nyambung lagi, nggak mati. Yang penting ada telur di kulkas. Amin. Ngapain sih ribet hidup? Benar nggak, saudara? Ya, jadi saya belajar satu hal, saudara. Waktu uang saya tinggal 50.000, saya pelayanan. Ada orang berkatin saya dikasih amplop, isinya berapa? 300.000. Waktu uang kita tinggal 50.000, kita terima amplop 300.000. Itu haleluya, puji Tuhan 12 kali. Amin. Kenapa? Karena kita tinggal punya 5. Makanya kadang-kadang orang kalau udah terbiasa terima besar, udah gak bisa ngucap syukur. Kita nih perlu sekali-sekali ngerasain kekurangan, biar kita tahu apa artinya berkat. Amin. Iya gak, saudara? Bagi orang lapar, dia makan telur 1 itu udah haleluya puji Tuhan 12 kali loh. Tapi bagi orang kaya makan daging kadang dibuang-buang. Kenapa? Udah bosan. Jadi saudara, apa sih arti hidup yang sebenarnya? Saya bilang sama Bapak itu, Pak, ketika hidupmu ada dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, maka engkau hidup dalam kerajaan sorga sekalipun engkau ada di bumi. Ini loh yang iblis mau curi dari kita hari-hari ini. Saya setiap kali habis layani orang kaya, saya pulang, saya selalu ngomong sama suami saya, lebih bahagia kita loh dari mereka. Kasihan hidupnya mereka. Apa yang dicari manusia? Saya tuh baru setelah itu kita ngomong, ya saya ngomong sama suami saya, ya kita ini bahagia, udah gak punya utang, gak punya apa. Kok Tuhan itu, saya sampai merenung itu GR sendiri, saudara. Tuhan tuh kok sayang banget ya sama saya ya. Masa saya minta diselesaikan ini, selesai itu kalau saya merenung, saya ini kok jadi anak emasnya Tuhan banget. Saudara iri kan sama saya? Jujur saja. Saya kalau bersaksi gini, saya pernah bersaksi satu kali satu gereja, ada bapak-bapak datang sama saya, Bu, saya tuh iri loh sama Bu Dewi. Kayaknya minta apa dijawab sama Tuhan, minta apa dijawab, kok saya gak pernah dijawab. Bapak mau tahu rahasianya? Waktu Bapak tinggal punya uang 1 juta, terus Tuhan suruh kasih semua uang itu buat orang lain. Berat gak buat Bapak? Ya berat banget. Bapak udah pernah lakukan begitu gak? Ya belum. Saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Bukan tidak pernah dengar suara Tuhan, Bapak udah tuli. Karena Tuhan sering kali ngomong, tapi Bapak gak mau dengar. Makanya Roh Kudus udah malas ngomong. Terus dia bilang, Ibu sering gitu. Saya sering banget. Makanya tadi saya saksikan beberapa waktu yang lalu, saya masih punya duit, Tuhan suruh saya berkati di rumah sakit, itu orang sakit. Tanpa pikir panjang saya kasih. Habis itu rekening saya 50.000. Tapi saya bilang sama dia, Bapak tahu saya menabungnya di mana? Sorga, bukan di bumi. Rekening saya di bumi 50.000, di sorga 5M. Hello. Jadi waktu saya butuh 400 juta, saya tinggal minta dong. Tuhan ngomong sama malaikat, ada nggak rekeningnya di sini? Ada Tuhan, saldonya berapa? 5M. Jadi bagaimana? Cairkan nggak ini 400 juta? Cairkan. Tanda tangan malaikat, turun duit saya. Jadi saudara ngerti nggak sekarang rahasianya? Amin. Seringkali kita nih dengar firman tapi nggak berani melakukan. Alkitab berkata orang yang menabur yang pasti akan menuai. Anda nggak pernah nabur pengen nuai, nggak bisa, maling.
Ya, jadi itu loh kuncinya, belajar. Saya bilang kan, kemarin tuh saldo saya tinggal 50.000. Tadi siang ada ibu-ibu SMS saya, "Shalom Bu Debbie, Bu, boleh minta nomor rekening?" Kenapa Bu? Nggak, saya digerakkan Bu, please banget. Nggak usah Bu. Nggak, saya digerakkan Tuhan untuk berkati Ibu Debbie, please banget. Nggak, saya bilang. Lama, saya tinggal masak ke dapur, dia ternyata WA saya terus, "Bu, please Bu." Nggak, lama banget Bu, saya dari depan ATM, dari tadi nunggu ibu ngasih loh nomor rekeningnya. Aduh Bu, kenapa sih? Ini bos di atas, nanti kalau saya nggak berkati ibu, saya tanggung jawab dimarahin sama bos di atas. Saldo saya tadi pagi tinggal 43.000. Saya kasih tadi siang. Ya udah Bu, karena saya kasihan ibu udah depan ATM, ibu bilang, saya berdiri udah lama dari tadi nungguin ibu, nggak kasihan ya sama saya berdiri depan ATM dari tadi. Ya udah, ini nomor rekening saya. Tadi siang dia bilang, "Bu, saya udah transfer ya, itu dari Tuhan, jangan terima kasih sama saya, terima kasih sama Tuhan." Saya lihat di rekening saya, tadinya saldo 43.000, tadi siang jadi 10.043.000. Hello. Udah deh, jangan melawan saya. Ya. Dan jangan membantah firman Tuhan. Saya sudah mengalami, makanya saya bisa ngomong. Kalau saya nggak mengalami, saya nggak mungkin ngomong. Bener, berapa hari lalu tuh saya tinggal punya uang berapa? 500.000 tuh. Lihat hamba Tuhan sakit ke rumah sakit, istrinya tiba-tiba pusing kena stroke. Tinggal itu yang saya punya loh. Saya rasa itu tidak seberapa 500.000, tapi tinggal itu tok yang saya punya. Sama 50.000 di dompet saya. Tuhan bilang tabur. Haleluya. Tabur. Please Tuhan, tabur. Saya cuma percaya, yes, nabung di kerajaan surga. Yuhui. Kita nggak lagi buang duit, kita lagi nabung. Apa sih arti kita hidup di dunia ini? Ketika engkau terus memikirkan hidupmu sendiri, maka engkau tidak akan pernah mikir, saya masih punya banyak kesaksian ini saudara ya. Tapi nanti saya simpan sedikit-sedikit aja, saya bocorin buat saudara supaya diundang terus. Ya. Saudara, akhirnya saya baru ngomong sama suami saya nih ya, enak ya kita hidupnya, nggak ada masalah, nggak ada persoalan, nggak ada tekanan. Baru ngomong gitu, tiba-tiba saya ini ada undangan untuk pergi ke pelayaran di Anyer. Saya bilang sama anak-anak saya, karena pelayanannya nginep, saya ajak anak-anak saya ikut yuk semua. Mau berangkat pagi itu, saya doa saudara di mobil. Jadi kita berlima, anak saya 3, suami 1 sama saya, berlima. Saya bilang kita doa ya, pokoknya mau pergi gini, jangan sampai setan ikut di mobil kita. Saya selalu ingetin anak-anak saya. Kenapa? Kalau setan ikut di mobil kita nanti berantem, ribut, pokoknya damai sejahteranya hilang. Ya, dalam rumah tanggamu kalau udah kebanyakan ribut, berantem tuh banyak setan. Amin. Usir setannya, amin. Suami istri 1 hari 5 menit berpelukan. Bukan marahannya cukup 5 menit, enggak. Sekarang naik level lagi, lebih tinggi. Sehari pelukan minimal 5 menit. Yang suami istri aja bilang amin. Yang belum suami istri berdoa biar dapat istri. Lalu kita berangkat saudara. Saya berdoa mau berangkat itu, saya berdoa, Tuhan kami menyerahkan perjalanan kami, roh maut, kecelakaan aku patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Di mobil putar puji-pujian. Di mobil saya tidak ada lagu duniawi. Anda mau ngomong saya terlalu ekstrim, terlalu apa, terserah, tapi itu prinsip saya. Saya percaya orang yang ekstrim dengan Tuhan, Tuhan ekstrim juga dengan saudara. Tapi kalau Anda main-main dengan Tuhan, sorry, Anda tidak akan pernah lihat sorga turut bekerja di dalam hidupmu. Jadi di mobil itu puji-pujian, saya nyanyi sambil ikut muji Tuhan, lama-lama ketiduran. Suami saya nyetir, anak saya yang paling kecil tidur di belakang, yang nomor 2 tidur di tengah, yang nomor 1 juga di tengah, saya depan, tidur semuanya. Waktu sampai di exit tol Cilegon Timur, suami saya bangunin saya, dia bilang, "Say, udah mau nyampe nih, bangun, siapin uang tol." Saya ambil uang tol dari tas, saya kasih ke suami saya. Saya cuma dengar suami saya itu lihat kaca spion di sebelah kiri saya. Saya cuma dengar dia ngomong gini, "Tuhan tolong." Saya ini baru mau tanya saudara, maksudnya Tuhan tolong apa? Saya belum sempat nanya, saya merasakan benturan yang keras sekali di mobil kami, lalu mobil kami terlempar dan terbalik di jalan tol, lalu terseret. So, coba ditayangkan.
Ini bus laju prima, lajunya benar-benar prima. Saudara, kami posisi berhenti mau bayar tol. Ya, posisi berhenti mau bayar tol. Bus ini melaju dengan kencang sekali. Lalu ini jalur, cuma 2 jalur di sini ya. Dia hantam mobil kami dari sana, lalu terbalik begitu, dia seret sampai di sini, lalu dia masih nabrak lagi di depan sini ada 3 mobil. Bayangkan benturannya, dia hantam mobil saya nih sampai dia hancur begini depannya. Saudara bisa bayangkan mobil kami terlempar seperti itu. Waktu merasakan begitu, ya coba klik yang selanjutnya. Gambar yang berikutnya. Ya, ini depannya, belakangnya mobil saya, lalu lanjut lagi. Ya, sampai di sini aja dulu. Ini mobil saya, saudara, Honda Freed. Ya, jadi dari bengkel, dari asuransi sudah memutuskan TLO. Semua bengkel menolak, sudah tidak bisa diperbaiki. Hancur 75%. Hancur 75% dan tidak bisa diperbaiki lagi. Saudara, ya, cukup sampai di situ dulu aja. Saudara, ini ya waktu mengalami kejadian itu, saya cuman berpikir, tolong balik lagi ke yang bus tadi. Saya tuh, hikmat pertama yang saya dapat waktu mengalami ini, kenapa kita harus selalu hidup di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan? Karena saudara, waktu mengalami begini, waktu merasakan terbalik di mobil seperti itu tuh, dengan kita manusia itu kalau kagetnya tingkat tinggi, itu kesadaran kita udah hilang. Mengalami begini, Anda tidak akan sempat bertobat. Percayalah kepada saya. Kenapa kita harus selalu hidup dalam kekudusan dan dalam perkenanan Tuhan? Karena segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup kita tanpa kita undang, tanpa kita minta, tanpa bisa diprediksi sebelumnya. Saudara bisa bayangkan, kami aman-aman saja loh, berada di posisi yang benar, tidak ambil bahu jalan, berhenti lagi antri mau bayar tol. Tiba-tiba mobil ini tanpa rem menghajar mobil saya seperti itu. Waktu ngalami begini itu udah, saya pokoknya cuma tutup mata. Bahkan saya nggak tahu nanti kalau saya buka mata, saya masih lihat aspal atau sudah pindah ke padang yang berumput hijau. Kenapa? Karena kematian itu berjarak hanya beberapa detik dari hidup kita. Itu hikmat yang pertama yang saya dapat. Ya, saudara lihat, kita tanpa tahu apa-apa loh. Mau doa. Waktu mobil saya terbalik, tidak ada yang mau nolong saya. Jadi saya posisi di bawah, suami saya di atas, dia buka pintu, dia tahan sama tangannya, saya angkat anak-anak. Saudara tahu anak saya yang tidur di belakang melintang lagi tidur nyenyak. Waktu kejadian itu tiba-tiba dia udah pindah di depan saya. Saya tidak tahu bagaimana ceritanya, tapi saya percaya Alkitab berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan, itu benar sekali. Amin. Saudara, saya buka pintu kaca, suami saya buka pintu, saya teriak, tolong. Itu nggak ada orang yang mau nolongin kami, karena ada asap keluar dari mobil saya, dari depan. Ya, itu airbagnya keluar semua. Saudara, saya tidak bisa, kalau mau dibayangkan lagi, saya tidak percaya. Saudara tahu, mengalami kayak begini, mobil hancur 75%, tapi tidak ada satu luka jahitan pun di tubuh kami satu keluarga. Nggak wow ya? Tepuk tangan dong buat Tuhan. Itu saya percaya banget perlindungan Tuhan. Saudara tahu, waktu mobil itu terbalik begitu ya, akhirnya orang lihat anak saya, angkat anak saya yang paling kecil di atas, orang tuh yang, masih hidup orangnya, anaknya, tolong, ada anak kecil. Akhirnya baru orang mau datang nolong, ya saya keluarin berlima, tidak ada. Saudara, anak saya anak saya itu kami tidur di atas kaca pecah loh. Dan kalau saya mikir secara logika, ini kan mobil kami, ini kenapa dia sampai terlempar begitu? Saudara, waktu terpental begitu ke tanah, itu kan betapa tekanannya itu kencang sekali. Itu tuh bisa kaca masuk di kepala atau apalah, tapi saya udah gak bisa membayangkan lagi. Saya cuma bisa bilang itu Tuhan. Akhirnya saya waktu dibawa ke rumah sakit dari pihak Jasara Harja, kami itu prosedurnya memang walaupun nggak ada luka tetap harus diperiksa. Kami dibawa ke rumah sakit. Suami saya tunggu di tempat kejadian perkara.
Dia bilang, waktu saya nyelamatin barang-barang yang bisa diselamatin, kamu tahu nggak? Itu mobil di tape mobil saya masih berbunyi. Saudara tahu lagunya apa? Pas waktu dia mengangkutin barang dengan jantung yang berdebar kencang, dia dengar pujiannya berbunyi dari mobil saya. Ku bersyukur selalu sebab Engkau yang mengasihiku. Jadi secara manusia, saya waktu itu tidak bisa terima dengan kejadian ini. Saya bilang sama Tuhan, mobil orang yang lebih berdosa dari kita banyak di situ. Benar nggak saudara? Kenapa Tuhan harus kita yang berdoa? Kita kenapa yang kena? Yang tidak berdoa di situ orang berdosa, mungkin yang lagi selingkuh banyak tuh mobilnya di situ. Kenapa bukan mereka yang ditabrak? Karena kita ini punya prinsip, kalau kita ikut Tuhan, maka semua yang enak yang terjadi. Maka ketika kita ngalami yang tidak enak, itu berarti Tuhan tidak berserta dengan kita. Jadi saya marah sama Tuhan, lagu aja masih mengalun, orang tuh dengar semua puji-pujiannya kencang dari mobil saya, tape-nya nggak mati, nggak bisa mati. Kecuali lagunya cabe-cabean, mungkin wajar ya saudara. Kenapa ketabrak ya, lagunya aja begitu, cabe-cabean, atau abang ini lihat-lihat bodiku yang seksi, mungkin wajar gitu ya. Ini saudara bisa bayangkan, itu lagu puji-pujian mengalun. Tuhan, saya berdoa mau berangkat, roh maut, roh kecelakaan aku patahkan dalam nama Yesus. Kurang apa coba? Sampai di rumah sakit, saya cuma dengar suster-susternya ngomong sama dokter gini, itu keluarga itu luar biasa loh, mobilnya hancur loh. Di mana kecelakaannya? Saya dengar, ya biasa, di tempat biasa. Saya tanya sama susternya, sus, memang di situ sering ya? Sering banget bu, 2 hari lalu mati 2 orang di situ, suami istri. Mobilnya nggak rusak, nggak sehancur mobil itu, karena mereka kan diliatin foto ya sama petugas DLAJR yang datang antar kita. Itu tidak separah mobil ibu, mati suami istri. 2 bulan lalu 7 orang mati di situ. Tempat itu benar-benar sering banget terjadi kecelakaan maut. Saudara, kita ini tidak pernah tahu ya, di tempat-tempat tertentu kadang-kadang orang bangun jalan, bangun jembatan, mereka itu kadang gali tanah, dipotongin sapi, kepalanya ditanam, lalu panggil dukun, lalu baca-baca di situ, undang setan. Nah, biasanya tempat-tempat seperti itu tuh ada kutuk. Makanya sering kita dengar ada tempat-tempat tertentu yang memakan korban. Di situ sering banget terjadi kecelakaan, terjadi pembunuhan. Biasanya tempat-tempat begitu tuh ada kutuknya. Nah, saya tidak mengerti. Saya coba flashback, saya bilang sama suami saya, coba tadi kita berhenti di Indomaret ya, kan kita nggak ketemu bus itu di situ. Tapi ya sudahlah, semua udah terjadi. Saudara, saya bisa menghibur anak saya. Saya bilang sama mereka, Dek, bersyukur loh Tuhan Yesus baik. Tapi jujur dalam hati saya tidak bisa terima dengan keadaan itu. Sampai saya di rumah sakit, udah selesai diperiksa semuanya, anak-anak saya lagi nonton TV, ketawa-ketawa lihat TV, ada reporter Trans TV datang. Dia bilang sama susternya, saya mau ketemu sama korban kecelakaan tadi yang di tol. Susternya bilang, yang itu kali ibunya ya. Bukan, yang mobilnya hancur. Yang mobil apa? Yang mobil Honda, yang hitam. Iya, kayaknya ibunya deh. Dia datang sama saya, dia bilang, Bu, ibu tadi korban kecelakaan di tol? Iya. Tapi yang mobilnya Honda Freed, ibu? Iya. Masa ibu? Saya bilang, masalah buat lo. Dia kayaknya tidak terima saudara dengan keadaan saya yang baik-baik saja. Dia berharap nanti dia syuting, orang kan dia mau tayangkan nih di TV nih, korban kecelakaan, dia berharap kakinya disambung. Kurang ajar enggak ini reporter. Jadi saya gini, masalah mau jadi syutingnya apa enggak ini? Mau wawancarain saya apa enggak? Iya ya Bu, iya. Saya wawancarain ibu ya, ibu cerita kronologisnya gimana, tapi mukanya kayak nggak puas gitu. Jadi saya bilang sama dia, ini Tuhan, benar-benar Tuhan. Satu keluarga, suami saya lain lagi di tempat kejadian perkara, polisi datang, polisi kepo, nggak tanya-tanya, nggak apa, udah datangnya telat, nggak tanya. Dia bilang gini sama suami saya, aduh Pak, Alhamdulillah, untung Bapak cuma sendirian loh. Saya nggak bayangkan nih Bapak kalau ajak istri atau anak mesti ada korban. Suami saya bilang, Pak polisi, kami di mobil berlima. Hah? Masya Allah. Terus siapa aja? Anak saya, istri saya, anak saya 3. Hah? Terus gimana Pak keadaannya sekarang? Sekarang lagi dibawa ke rumah sakit, tapi subhanallah.
Kata polisnya gini, ini namanya mukjizat. Mukjizat. Ya, ini mukjizat loh Pak. Masya Allah. Suami saya bilang, iya Pak, ini semua karena Tuhan. Pak, kalau yang begini, kata polisnya, saya nggak bisa ngomong. Saudara bisa bayangkan tuh hancurnya belakangnya saudara. Itu anak saya tidur di situ loh. Ya, dia bilang ini tuh mukjizat Pak. Saya nggak bisa ngomong lagi kalau kayak begini. Akhirnya teman saya datang dari Jakarta bawa mobil gede mau jemput kita pulang. Dia datang ke rumah sakit saudara, dia bilang dia kan lihat foto kita ya. Suami saya kirim fotonya tabrakan. Mereka datang langsung ke Anyer, datang ke rumah sakit. Dia tuh di jalan dia bilang, saya di jalan itu kita nggak omongan Bu, karena kita ini membayangkan, aduh Bu Debbie itu bagaimana, anaknya bagaimana. Dia datang sampai di rumah sakit, suami saya bilang, itu kayaknya saya ke depan lobi rumah sakit, kita satu keluarga manggilin dia, Pak, wih. Dia tuh datang saudara ke lobi rumah sakit nyetir sampai gini, melongo. Saya bilang, Pak kenapa? Katanya tabrakan. Iya, nggak apa-apa, enggak. Haleluya ya. Terus pulang ya Bu. Pulang kemana? Ya ke Jakarta. Enggak, saya mau pelayanan. Loh ibu masih nekat mau pelayanan. Lah emang kenapa? Orang kita nggak apa-apa kok. Udah sampai di sini balik ke Jakarta nanti setannya kesenangan. Saudara coba ditayangkan foto saya. Ini sebelum kecelakaan sama sesudah kita kecelakaan, kita satu keluarga foto nih pelayanan. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tidak ada satu luka pun di tubuh kami ya. Lihat saudara, anak saya semuanya sehat wa'alfiat. Tapi pulang dari situ baru terasa tuh, kembali merenung lagi, Tuhan salah apa? Apalagi dapat SMS gini, Bu Debbie introspeksi diri. Haleluya. Dalam hati saya ya, jangankan tunggu mobil hancur begitu introspeksi diri. Saya ini kalau berantem sama suami malam, saya nggak berani tidur sebelum berdamai. Kenapa? Saya takut tidur marah-marah. Orang kalau tidur malam-malam mimpinya ketemu setan, ketemu kuntilanak, dicekik mati. Masuk mana coba? Hello. Loh bener, banyak orang lagi tidur mati, mimpi dicekik genderuwo. Makanya jangan mau tidur dalam dosa. Beresin semua. Anda lagi berantem, berbaikan dulu baru tidur. Yang belum punya istri nggak usah amin. Pede banget sih lo. Ikut-ikut amin, baru belum punya istri. Ya, jadi saudara, saya terima SMS begitu, coba introspeksi diri. Jadi saya ini dari yang merenung, Tuhan, kenapa saya mengalami begini? Apa saya kurang menabur? Enggak. Apa saya ada dosa? Saya enggak selingkuh. Saya sudah coba merenung, mengintrospeksi diri saya. Ada hal apa yang membuat Tuhan murka sampai dia begitu marah dan menghukum kami sekeluarga, tapi saya tidak menemukan. Jadi saya dari sebuah perasaan bersalah sampai merendahkan hati, bertanya saya dosa apa, introspeksi diri, sampai saya tidak temukan, sampai ada perasaan marah, sampai saya berbantah dengan Tuhan. Dan saya down banget hari-hari itu. Karena bagi saya ini hamba Tuhan loh, Tuhan tuh harus lindungi kami. Saudara, beberapa waktu, seminggu kali, jadi setiap hari itu sama suami ketemu di rumah, kita lihat-lihatan gini, kenapa ya kita ini? Kenapa ya? Satu sore saya lagi merenung, tiba-tiba Roh Kudus bilang di hati saya, belajar dari kisah hidupnya Ayub. Saya bilang gini, saya udah tahu Ayub itu orang saleh, gak ada dosa. Dia tapi mengalami diuji sama Tuhan. Saya udah tahu. Tiba-tiba Roh Kudus tanya sama saya begini di hati, kamu tahu gak dosa terbesarnya Ayub itu apa? Saya bilang, ya Ayub gak ada dosa. Ayub terbukti dia tidak bersalah, dia saleh. Enggak, dosa terbesarnya Ayub ada. Apa? Kesalahan terbesarnya Ayub itu adalah kesalehannya. Bingung enggak saudara? Bagaimana mungkin kesalehan berubah menjadi kesalahan?
Saya jadi penasaran, saya baca tuh kitab Ayub. Saya baca ulang, padahal saya udah sering khotbahin kitab Ayub. Saya baca ulang. Jadi di situ tuh Ayub sempat bertanya sama Tuhan, Tuhan, Ayub protes sama Tuhan. Dia mengungkit semua kesalehannya di hadapan Tuhan. Dia bilang, saya nggak pernah nipu orang. Saya itu membayar korban. Saya membakar korban, mempersembahkan uang, mempersembahkan harta. Saya tidak pernah telat membayar upah buruh saya. Gaji karyawannya dia nggak pernah telat bayar. Dia ungkit itu di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah terlambat memberi makan ternak saya. Saya tidak menginginkan perawan darah. Saya tidak menginginkan semua dosa. Saya melakukan adil, saleh, jujur hidup saya di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bikin seperti ini dalam hidup saya? Saudara, kesalehan Ayub berubah menjadi sebuah kesombongan di hadapan Tuhan. Dan ketika Ayub mengalami persoalan, dia mengungkit semua kebaikannya di hadapan Tuhan. Dan dia berpikir, ketika dia melakukan semua kesalehannya, maka Tuhan bertanggung jawab untuk melakukan semua dalam hidupnya Ayub sesuai yang Ayub mau, bukan yang Tuhan mau. Terkadang kita pun seperti itu. Ketika kita udah bayar perpuluhan, lalu kita berpikir Tuhan harus memberkati usaha kita. Lalu kalau kita tidak diberkati, kita mengalami kerugian, lalu kita mulai protes sama Tuhan. Saya bingung ya manusia ya, kalau untung terus dia nggak bertanya gini loh, Tuhan, saya kok untung terus, kenapa ya? Saya nggak terima loh Tuhan, saya untung terus. Harusnya orang lain juga untung loh, jangan saya terus. Nggak ada kan manusia yang begitu? Untung terus seneng, begitu satu kali nggak untung, marah-marah. Kenapa proyek saya ini gagal? Kenapa nih kerjaan saya gini? Kenapa saya ditipu orang? Kenapa? Ya sekali-sekali dong sial. Amin. Nggak ada yang mau amin. Hello. Supaya kita ini belajar, ya. Alkitab di kitab Pengkhotbah bilang apa? Jika engkau mengalami nasib mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa sekali-sekali es jeruk gitu loh di sini. Ya. Ketika engkau mengalami nasib mujur, bergembiralah. Tetapi ketika engkau mengalami nasib malang, ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan oleh Allah. Supaya manusia tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Dan karena kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan masa depan kita, sudah seharusnya kita hidup bergantung dengan Tuhan. Amin. Karena itu tadi yang saya bilang, kematian itu berjarak hanya beberapa detik dari hidup kita. Benar saudara, saya mau serius ngomong hari ini. Ayo terus hidup dalam perkenanan Tuhan, kejar perkenanan Tuhan. Waktu saya baca kitab Ayub, Tuhan menjawab saya dengan Ayub pasal 35. Coba kita baca sama-sama. Ayub pasal 35 ini menjawab semua dari apa yang Tuhan mau untuk Ayub dan juga kita ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Ayub pasal 35 kalau bisa ditayangkan, itu foto diganti saja, sudah selesai. Ya, kalau ada nanti yang mau minta foto saya, hubungi tim multimedia di belakang. 1 lembar 5.000 ya. Ya, Ayub pasal 35 saudara, kita baca sama-sama. Pasal 35 ayat yang pertama. Nggak bisa ya? Nggak bisa ditayangkan ya. Kurang canggih dia. Lalu ada yang sudah dapat baca coba 1, 2, 3. Ayub pasal 35. Dan yang tersebut kebenaran di hadapan Allah. Kalau engkau bertanya, apakah kelebihanku berbuat dosa? Memberi jawab, dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama arahkanlah pandanganmu ke langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau perbuat terhadap dia?
Jikalau engkau benar, apakah yang akan kau berikan kepada dia, atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu, dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Saudara, Elihu menegur Ayub, dia bilang begini. Jadi Ayub itu sudah berkata bahwa Ayub itu benar. Kalau sudah baca di Ayub pasal 38, 39, 40, di sana tuh Tuhan berhadapan dengan Ayub. Tuhan menjawab Ayub dalam murkanya. Tuhan marah kepada Ayub sampai Tuhan bilang, siapa engkau sampai engkau begitu sombong? Siapa engkau sehingga engkau berkata bahwa pengadilanku itu tidak adil? Tuhan berkata kepada Ayub, siapa engkau Ayub? Ketika aku menciptakan langit, ketika aku meletakkan dasar bumi, emangnya kamu udah ada di sana? Waktu aku menciptakan buaya, bahkan Tuhan bilang, ketika aku menciptakan kuda Nil itu adalah binatang yang pertama kali diciptakan Tuhan. Sudah nggak tahu kan? Ada ayatnya itu. Ya, Tuhan bilang, ketika aku pertama kali menciptakan binatang yaitu kuda Nil, apakah engkau ada di sana? Kenapa engkau berkata bahwa engkau lebih berhikmat daripada Allah? Kenapa engkau berkata bahwa tanganmu lebih kuat daripada tanganku, kata Tuhan. Di dalam kesombongannya Ayub marah kepada Tuhan. Ayub sempat berpikir begini, ngapain saya hidup saleh-saleh? Toh juga saya ngalami seperti nasib orang yang berdosa. Jadi daripada saya hidup saleh, mending saya juga hidup berdosa aja. Lalu saudara, Elihu menegur Ayub, dia berkata begini, ayat 3. Kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa, akulah akan memberi jawab kepadamu. Ya, lalu dia bilang ayat 6, jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia, yaitu Tuhan? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang akan kau buat terhadap dia? Dengan kata lain, Elihu berkata begini, Ayub, kalau engkau memilih untuk hidup di dalam dosa, sorry, Tuhan tidak pernah rugi dengan perbuatan dosamu. Emang kalau engkau berdosa, engkau pikir Tuhan rugi? Apa yang bisa engkau perbuat terhadap Tuhan kalau engkau hidup dalam dosa? Kadang-kadang manusia itu sok, ya saudara. Kita kadang-kadang berpikir, ya udah saya mending berdosa. Emang Tuhan butuh? Tuhan tuh nggak butuh. Tidak ada satupun perbuatan dosa kita yang akan merugikan Tuhan. Dia tidak pernah rugi oleh perbuatan dosa kita. Kenapa? Dia adalah Allah dan dia tetap Allah sampai selama-lamanya. Jadi jangan GR. Sebaliknya saudara, Elihu bilang sama Ayub, sebaliknya, jika engkau hidup benar, engkau berbuat kebaikan, apa yang akan kau lakukan terhadap Tuhan? Apa yang Tuhan terima dari tanganmu? Kebaikan kita tidak pernah menguntungkan Tuhan, dia tetap Tuhan. Tidak ada dampak apa-apa, segala kebaikan dan kejahatan kita tidak akan pernah merugikan dan menguntungkan Tuhan. Kalau engkau bayar perpuluhan, bukan Tuhan yang untung, hello. Kenapa kita harus bayar perpuluhan? Bukan supaya kita diberkati. Orang Kristen kadang-kadang sama Tuhan main judi. Aku ngasih perpuluhan loh Tuhan, tapi berkati loh ya. Berkati enggak? Kita pegang amplopnya sambil ini, berkati enggak? Hah? Ngomong dulu loh, kalau enggak diberkati saya enggak cemplungin loh ini. Ayo, berkati enggak? Ini kan kita main judi sama Tuhan. Kenapa kita memberi perpuluhan? Bukan supaya kita diberkati, karena kita sudah diberkati. Perkara berkat itu nanti Tuhan yang tahu takarannya. Ya kalau Anda sering nabur, ya pasti berkatnya ada, karena itu janji. Kalau Tuhan udah berjanji, dia tidak akan pernah mengingkari. Janji firman Tuhan itu apa? Orang yang memberkati akan diberkati. Nggak usah dicari, itu bonus kayak yang saya tadi saksikan tadi. Ya, 3 hari lalu duit saya tinggal segitu. Milik orang di rumah sakit, Tuhan suruh tabur semua, saya tabur semua. Tadi siang Tuhan gantiin. Saya memberi bukan supaya ganti loh Tuhan. Kasih nggak? Ganti nggak? Ayo kasih nggak? Enggak. Saya terlalu percaya dengan Tuhan, karena janjinya itu ya dan amin. Kenapa seringkali orang Kristen gak pernah mengalami Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen tidak pernah mengalami mujizat Tuhan? Makanya ada bapak-bapak yang bilang sama saya, yang saya cerita tadi, saya tuh iri loh sama Bu Debbie, minta apa dijawab, minta ini dijawab sama sorga. Saya bilang sama dia, Pak, Bapak mau tahu kenapa? Terlalu banyak orang Kristen yang mengharapkan fasilitas kerajaan sorga,
tapi hidup mereka tidak sesuai standar kerajaan sorga. Halo? Ayo kita mulai banyak percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Hidup lurus-lurus aja saudara. Ketika kita hidup dalam kehendaknya Tuhan di dunia ini, maka sorga akan membuat banyak kemudahan di dalam hidupmu. Nanti kapan-kapan saya saksikan, ya, mobil saya diputuskan TLO dari asuransi. Saudara tahu saya terima uang berapa? 4 juta. Karena itu mobil masih leasing di bank. Jadi ternyata asuransi itu hanya melindungi bank, bukan melindungi kita. Jadi dia bayar fullnya ke leasing, saya tidak tercover. Sisanya 4 juta saya terima. Saya udah gak bisa beli mobil lagi. Tunggu kesaksian saya di waktu-waktu yang akan datang. Benar, hidup saya ini cuma penuh dengan mujizat, mujizat, dan mujizat. Hari ini saya udah naik mobil baru. Tidak mungkin secara manusia saya benar-benar udah gak bisa beli mobil lagi. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau engkau memang pengen saya naik mobil untuk pelayanan, itu mobil untuk pelayanan loh, bukan buat ke diskotik, bukan buat nonton bioskop. Itu mobil untuk saya pakai pelayanan. Kalau memang Tuhan izinkan saya naik mobil pelayanan, ya mesti bisa. Tapi kalau Tuhan memang tidak izinkan, saya suruh naik taksi terus, ya nggak apa-apa. Berarti saya disuruh sama Tuhan, berkatnya dibagi sama sopir taksi. Kita ini kalau hidup begitu enak nggak saudara? Ya, enak nggak? Nggak usah bersungut-sungut, semua itu Tuhan izinkan. Jadi saya bilang sama suami saya, ya kalau Tuhan suruh kita naik taksi, berarti berkat kita separuh suruh kasih ke sopir taksi. Sopir taksinya membutuhkan. Hidup kita jadi berkat nggak? Nggak usah bersungut-sungut, nggak ada yang rugi. Tidak pernah ada orang yang menabur dengan luar biasa lalu menjadi miskin. Orang pelit merasa miskin terus banyak. Lalu saudara, ya secara manusia saya udah nggak mungkin, tapi tunggu kesaksiannya di waktu yang akan datang. Ya, benar. Akhirnya saudara ya, Elihu bilang, sering kali kita nih orang Kristen begitu, kita pikir rajin ke gereja. Hei, Tuhan gak butuh kita, kita yang butuh Tuhan. Amin. Jadi gak usah GR. Saya bertanya sama Tuhan, kenapa gini? Saya protes, saya marah. Dulu saya tanya, kenapa kami celaka? Kenapa saya celaka? Kenapa sih harus celaka? Saya rugi, duit saya habis nih Tuhan, gak bisa beli mobil. Saudara tahu sekarang ketika saya mengerti rencana Tuhan, sekarang saya sama suami gini, puji Tuhannya dari kecelakaan itu ya. Kita sekarang bisa lihat gini, haleluya ya, puji Tuhan ya kita celaka ya. Gak benar. Karena kita sekarang mengerti apa kehendak Tuhan. Makanya kalau lagi dalam persoalan pergumulan, gak usah marah-marah. Memang Tuhan sama manusia itu beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia sok. Nah itu beda tipis banget. Ya, jadi itulah setelah kita mengerti, oh iya, Tuhan bilang gini, Elihu bicara kepada Ayub, sebaliknya Ayub, kalau engkau berbuat benar, Ayub mengungkit kesalehannya, itu pun yang saya alami. Saya bilang sama Tuhan, saya menabur, saya berdoa Tuhan, suami saya bilang, kamu tahu nggak, saya waktu malam itu kita mau berangkat, saya nyembah Tuhan loh sampai jam 2 malam di atas saya main piano. Kamu tahu nggak? Itu kita tuh hari-hari ini yang lagi deket sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan dalam hati gini, Tuhan tahu ya, pelayanan ke Anyer itu tuh saya bayar harganya mahal. Saudara tahu jadwal saya ini gereja-gereja tuh berebut penuh. Mereka bilang, Bu, kalau ada yang kosong 1 aja kasih ke saya. Sampai ada gereja besar yang telepon saya, Bu, minta tanggal 1 aja hari Minggu, nggak bisa. Ibu ada pelayanan kemana? Tanggal ini nggak bisa, tanggal ini saya ke Anyer. Bu, ganti aja Bu, kasih ke gereja saya Bu. Secara manusia kalau saya ini cuma mau cari duit, ya saya pilih pelayanan di Jakarta. Kenapa? Di Anyer itu amplopnya sedikit. Bener, nggak dapat apa-apa. Saya bayar tolnya mahal, bensinnya mahal, amplopnya dikit. Kalau dibandingkan sama saya khotbah di gereja di Jakarta yang gede, 1 hari Minggu itu saya bisa dapat lebih banyak. Tapi kenapa saya memilih untuk tetap pergi ke Anyer Tuhan? Karena saya pengen buktiin sama Tuhan, saya melayani gak cari duit. Saya mau benar-benar tulus mengasihi Tuhan. Itu salah satu cara saya untuk melindungi diri saya, tetap menjaga motivasi saya. Saya mengungkit semua kebaikan saya, seperti apa yang Ayub alami. Kita berpikir kebaikan kita itu menguntungkan Tuhan.
Nggak ada apa-apanya apa yang kita buat, karena Alkitab berkata kebaikan manusia itu di hadapan Tuhan seperti kain kotor. Nggak ada yang baik dari kita. Apa intinya malam hari ini yang Tuhan mau sampaikan? Elihu berkata kepada Ayub begini, ayat yang ke-9, orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tapi tidak ada orang yang bertanya, di manakah Allah yang menciptakan aku? Seringkali kita mencari Tuhan karena kita punya persoalan. Seringkali kita mencari Tuhan karena kita punya beban, masalah, tertindas, punya persoalan. Tapi berapa banyak orang, tidak ada orang yang mencari Tuhan dan berkata, di manakah engkau Tuhan pribadimu yang menciptakan aku dan yang memberikan nyanyian bagiku? Artinya apa? Tuhan menginginkan hubungan kekristenan kita dengan Tuhan menjadi hubungan yang tanpa syarat. Amin. Artinya apa? Kita bisa berkata begini sebagai orang Kristen yang punya hubungan tanpa syarat dengan Tuhan. Tuhan, saya mau celaka, saya tidak celaka, Tuhan tetap baik buat saya. Saya ada apapun dalam hidup saya tertekan, saya dijawab doa saya atau tidak dijawab, saya tetap mau cinta Tuhan karena Engkau segala-galanya bagi saya. Semua yang ada di sekeliling hidup saya tidak penting keadaan saya. Ketika kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan, maka kita akan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kita, termasuk di atas segala keadaan dalam hidup kita. Amin. Dan itu tidak mudah, tapi Tuhan suka. Saudara, dunia ini tempatnya persoalan. Jangan karena banyak persoalan, banyak orang Kristen akhirnya meninggalkan Tuhan, ya karena persoalan. Ada banyak orang Kristen yang imannya terlalu tersinggung dikit di gereja, tinggalin Tuhan. Karena mengalami gini, tinggalin Tuhan. Usahanya nggak diberkati, tinggalin Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita, tapi kita yang butuh Tuhan. Dan hari ini Tuhan menginginkan hubungan kita itu menjadi hubungan yang tanpa syarat. Kenapa kita suami istri itu, makanya ada statement yang bilang gini, menikahi orang yang kita cintai itu biasa, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu yang luar biasa. Hello. Artinya apa, saudara? Kalau kita menikah dengan orang yang kita cinta, pernikahan itu tidak cukup dibangun hanya dengan cinta. Yang belum nikah-nikah ini dengar. Amin, amin. Jangan bilang cinta itu segala-galanya. Cinta itu buta. Pret. Tanya sama udah menikah di sini. Ya, menikah bangun dengan cinta toh cukup enggak? Saya mau tanya ibu-ibu, bapak-bapak, cinta kita sama suami kita, ibu-ibu bisa tawar enggak? Enggak usah takut, ngomong aja. Ya, cinta kita sama suami bisa tawar enggak? Malah bapak-bapaknya yang jawab. Semangat sekali bapak, tunggu ada waktunya. Nah, bapak-bapak, saya lagi tanya sama ibu-ibu ini ya. Nanti habis ini baru bapak-bapak. Bapak-bapak bisa nggak satu saat nggak cinta sama istrinya? Udah takut jawab. Ya, bapak-bapak bisa nggak kita nggak cinta sama istri kita? Yang belum menikah nggak usah jawab. Lu sekarang berdoa dulu cari jodoh. Di bawah 30 jodoh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan loh. Jadi harus dengan doa dan puasa loh ya. Enggak, Tuhan tetap di dalam tangan Tuhan. Ya, tapi berdoanya minta jodoh yang berlawanan jenis loh ya. Karena sekarang banyak loh yang menakutkan. Ih, cucok deh ya. Hati-hati, bertobat ya. Jangankan di sorga, di toilet aja Anda tidak dapat tempat, Bo. Aduh, ya. Cinta aja nggak cukup, ya. Karena satu saat cinta itu cenderungnya menuntut. Tapi kalau kasih itu cenderung memberi. Amin. Ya benar, cinta itu bakal pudar gitu ya. Satu saat, waktu kita dapati suami kita tidak seperti dulu, males dulu aja waktu pacaran ngasih duit. Begitu udah nikah, duit diumpetin.
Sampai ada istri, suami yang ngomong, saya tuh bingung loh bu, nyimpen duit bingung saya mau taruh mana. Saya taruh di dompet, dia ketemu. Saya taruh bawah kasur, dia ketemu juga. Saya taruh di bank, ATM-nya dia ketemu. Terakhir saya taruh di kaos kaki, hilang kaos kakinya. Sampai ada istri yang ngomong sama suaminya gini, Pak, uang gaji yang bulan ini mana? Lah kan sudah aku kasih minggu lalu sama kamu. Semua? Terus uang yang di dalam amplop putih, diracin buku, di buku yang ke-10, di laci paling bawah, itu uang apa? Suaminya kaget, dia bilang uang sial. Kok bisa uang sial? Sial, udah diumpetin, lu temuin juga, sial banget tuh duit. Dalam rumah tangga kita jangan ada uang sial, amin. Suami istri harus terbuka dalam hal keuangan, amin. Ya, jangan sampai di rumah istri dapat duit, Pak, uang apa ini? Uang sial. Ya. Jadi saudara, ya, bagaimana ini, kenapa ini penting loh. Masalah keuangan dalam rumah tangga itu menjadi kunci. Ya, kalau suami saya tidak percayakan semua keuangan tuh sama saya, pokoknya terserah kamu. Kamu mau memberkati, kamu mau apa, urus deh. Aku percaya kamu tuh imannya benar-benar sama Tuhan tuh, saya sudah terbukti, ya. Karena jangan tanya saya, kata suami saya. Karena kalau tanya saya, memang laki-laki itu cenderung selalu pakai logika. Ya, selalu, ya, anak mau sekolah masih 10 tahun udah dipikir dari sekarang. Ya, makanya pria-pria itu lebih cepat rambut putih daripada perempuan. Jangan melirik sama yang rambut putih loh. Rambut putih itu mahkota loh. Ya, makanya survei membuktikan, ya, laki-laki itu lebih banyak yang kena stroke daripada perempuan. Kenapa? Karena faktanya ukuran otak laki-laki lebih kecil daripada ukuran otak perempuan, tapi memorinya full 99% terisi. Beda sama perempuan, otaknya gede, nggak ada isinya. Karena nggak jarang dipakai. Perempuan itu kalau ada masalah, saudara, nggak dipikir, curhat sama teman ya, lewat WA, lewat BBM, udah hilang masalahnya. Mau curhat nih, kenapa? Males nih, gini, bete, gini. Udah selesai, habis itu udah happy dia. Dia pergi minum kopi sama temennya, curhat, selesai, pulang udah gak ada masalah. Jangankan gitu, ada masalah, ke mall dia cuci mata tuh nggak beli loh, cuma cuci mata. Sampai rumah dia udah lupa masalahnya. Beda sama cowok. Cowok itu dipikir terus, karena cowok itu jarang curhat. Kalaupun ada cowok yang curhat, itu masih cowok yang begini, curhat dong, curhat. Ini masih cowok setengah nih ya. Ya. Jadi hati-hati ya bapak-bapak di sini, ya, masalah keuangan itu penting dalam rumah tangga kita. Ini kunci supaya kita tuh diberkati. Pokoknya kunci diberkati apa? Menabur, engkau akan menuai. Petani itu kalau dia udah menabur benih lalu dia panen, tidak semua hasil panennya dimakan. Yang terbaik dulu dia pilih, ditaruh di lumbung. Itu nanti akan dijadikan benih lagi untuk ditabur. Engkau makan semua hasil panenmu, lah terus mau ditabur apa lagi? Bulan depan gigit jari. Hello. Jadi pesan saya hari ini, mari kita terus membangun hubungan yang tanpa syarat dengan Tuhan. Apapun keadaan hidup kita hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jahat bagi kita. Amin. Ya, apapun yang dia sedang izinkan terjadi, bilang, Tuhan, kami mau cinta Engkau. Saya undang para pemain musik, kita ngomong-ngomong, Tuhan, kami mencintai Engkau lebih